Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Sub tema satunya adalah tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Pada BB1 muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalkan pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, hasil pengamatan berisi tentang informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga, simpulan atau kesimpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok yang sudah dibahas pada kelas 5 yang terdahulu. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di tengah-tengah. Perhatikan contoh berikut ini untuk menentukan ide pokok. Dari paragraf tersebut, ide pokoknya berada di awal paragraf. Kenapa demikian? Karena secara umum, paragraf tersebut membicarakan tentang ciri dari makhluk hidup. Kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oleh karena itu, maka ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, muatan IPA. Pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat benang sari dan putik. Benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Coba kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama ada mahkota. Biasanya mahkota ini berwarna-warni. Ada yang warna merah, kuning, putih, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang seperti jarum pentul itu adalah benang sari. Biasanya benang sari ini terdapat serbuk sari di bagian kepala sari. Serbuk sari itu seperti tepung atau bubuk. Kemudian ada putik yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kemudian di bawah putik itu terdapat bakal biji yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang seperti daun itu adalah kelopak bunga. Kemudian di bawahnya ada dasar bunga dan tangkai bunga. Berikut adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Benang sari sebagai organ reproduksi jantan atau sel kelamin jantan, sedangkan putik adalah sel kelamin betina.
Kepala putik berfungsi untuk melekatnya benang sari atau masuknya serbuk sari ke dalam bakal buah atau bakal biji. Bakal buah adalah tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Kemudian bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Mahkota bunga yang berwarna-warni itu sebagai perhiasan bunga atau pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga adalah sebagai pelindung dan menutupi bunga yang masih kuncup, yang belum mekar, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Yang nomor 8, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Yang terakhir, tangkai bunga sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dan bunga. 2. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama, artinya dalam satu bunga dan dalam satu tumbuhan. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, artinya dalam satu pohon tetapi berbeda bunga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Artinya, misalkan ada 2 buah pohon bunga sepatu. Bunga sepatu A dan bunga sepatu B. Serbuk sari bunga sepatu A jatuh di putik bunga sepatu B. Itu disebut penyerbukan silang. 2 bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang nomor 4, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu terjadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Artinya, 2 buah tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Contohnya, tumbuhan cabai rawit dan cabai keriting. Ya, serbuk sari cabai keriting jatuh di putik cabai rawit, itu disebut penyerbukan bastar. Penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan perantara seperti serangga, burung, manusia, air, dan angin. Oleh karena itu, sudah dijelaskan tadi bahwa mahkota dari bunga itu berwarna-warni. Ini fungsi dari mahkota bunga, supaya dapat membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Selanjutnya, muatan IPS. Pada muatan IPS kita akan belajar negara-negara ASEAN, terutama kondisi geografisnya dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut bersatu
karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kemudian kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok yang didirikan oleh 5 negara yang terlibat dalam diskusi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Yang diwakili oleh Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Dikembangkan untuk kemajuan semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yang terdiri dari 1. 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Kemudian menyusul Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, dan kemudian Vietnam menyusul pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Anyar, di mana kampung tersebut adalah kampung atau desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu dalam kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Itu adalah kehidupan sosial budaya di negara Brunei Darussalam. B. Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Marungga yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Johnston yang terdaftar di UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Johnston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak.
Kemudian wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Malaysia dibedakan menjadi dua wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan Indonesia. Wilayah Malaysia sebagian timur berupa pegunungan, sedangkan bagian barat relatif beragam. Ada yang berupa dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di wilayah barat Malaysia ada Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan di wilayah timur terdapat Sungai Rajang. Jumlah penduduknya kurang lebih 29 juta jiwa. Kemudian agama yang dianut di situ kebanyakan Islam dan bahasa resminya bahasa Melayu. Ada juga sebagian yang berbahasa Inggris, India, Mandarin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. C. Filipina. Filipina sebagian wilayahnya terdiri atas rangkaian pegunungan sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek, berarus deras, dan berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduknya sekitar 102 jiwa yang terdiri dari etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Bicol, dan banyak lagi. Sebagian besar penduduk beragama Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Budaya Filipina perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. D. Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di barat laut terdapat dataran Lachusrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Kemudian di Kamboja juga mengalir Sungai Mekong, sungai yang terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk Kamboja sekitar 15 juta jiwa. Sebagian besar merupakan suku bangsa Khmer. Kemudian agama yang dianut kebanyakan beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. D. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah Pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55 juta jiwa yang terdiri dari etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam merupakan negara dengan keadaan alam yang bervariasi. Antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Negara Vietnam mempunyai jumlah penduduk sekitar 92 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dengklek, yaitu kursi yang sangat pendek.
Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dengklik. Mayoritas negara Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. G. Negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Laos tidak memiliki batasan laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi dataran negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian sungai yang mengalir di negara tersebut adalah Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Jumlah penduduk Laos sekitar 6 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao dan ada juga bahasa lain seperti bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Sebagian besar warga Singapura beragama Buddha. Ada pula agama yang lain. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, dan India. Jumlah penduduk negara Singapura kurang lebih 5 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa dan juga ada etnis-etnis yang lain. Yang terakhir, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 18.000-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Kemudian sungai yang mengalir di negara Thailand, ada Sungai Chao Phraya di bagian tengah Thailand. Kemudian ada Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Jumlah penduduk Thailand sekitar 67 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Thai. Kemudian sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kondisi geografis Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Itu wilayah yang berbentuk semenanjung itu ada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat.
Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu kondisi geografis Asia Tenggara. Hari kedua kita akan mempelajari pembelajaran 2. Muatan PPKN. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita wajib hafal dan memahami makna yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Bunyi sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang mempunyai agama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama, yang A, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita bertakwa kepada Tuhan kita, yang umat Islam bertakwa kepada Tuhannya, umat yang lain juga sama. B. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Sudah sewajarnya kita sebagai manusia mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian C. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Artinya setiap warga mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang D. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Artinya kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Agama yang lain menghormati agama yang satunya. Sebaliknya, agama yang satu juga menghormati agama yang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yang pertama, mengakui persamaan derajat, artinya semua manusia atau semua warga mempunyai persamaan derajat, artinya derajatnya sama, tidak membeda-bedakan. Yang B. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Contohnya hak mendapatkan keamanan, perlindungan, mendapatkan hukum yang sama, adil. Kemudian kewajibannya contohnya membayar pajak. Semua warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak. Yang C. Mengembangkan sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati, peduli. Yang D. Saling menyayangi sesama manusia. Artinya sesama manusia kita harus saling menyayangi, menghormati, rukun. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya membantu korban banjir, tanah longsor. Kemudian yang paling penting, kalau ada tetangga lagi sedang kesusahan, bisa kita bantu.
Pembelajaran ketiga. Muatan IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selain berkembang biak secara generatif, ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya tunas. Tunas dibagi menjadi 3. Yang pertama tunas batang. Contoh tumbuhannya adalah bambu dan pisang. Kemudian ada tunas akar, contohnya cemara dan sukun. Kemudian ada tunas daun atau tunas adventif, contohnya cocor bebek. B. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas, contohnya bawang bombay, bawang merah, bawang putih. C. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang mengembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan, contohnya kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang mengembung dan berisi cadangan makanan, contohnya wortel, singkong, dan bunga dahlia. Geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, contohnya rumput teki, stroberi, dan semanggi. F. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh dari tunas sisi dan tumbuh mendatar di dalam tanah, contohnya temulawak, kencur, kunyit, jahe, lengkuas. Yang terakhir spora. Spora contohnya itu pada tumbuhan jamur, paku, dan lumut. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan: A. Mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar dengan cara pengelupasan sebagian kulit secara melingkar pada cabang batang. Kemudian dibalut dengan tanah atau media lain, kemudian diikat dan dibiarkan sampai waktu tertentu sampai tumbuh akar. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman berkambium, contohnya pohon mangga, jeruk, dan lain-lain. B. Stek. Stek bisa stek batang ataupun stek daun. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang ataupun daun. Contohnya bunga begonia untuk stek daun dan pohon singkong untuk stek batang. C. Merunduk. Merunduk adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara merundukkan atau membendamkan sebagian ranting tanaman di dalam tanah sehingga akan tumbuh akar, contohnya pohon apel. D. Menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain, contohnya mangga, rambutan, belimbing, dan banyak lagi yang lainnya. E. Menyambung atau mengenten. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan batang bawah suatu tanaman dengan batang atas tanaman lain yang sejenis, contohnya durian. Mencangkok, stek, dan merunduk itu tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung untuk menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru.
Demikianlah pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.